Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allah ya mujibas sailin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan lam tudahi la taqrubanna musallana. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Besar Riyadhus Shalihin rahimakumullah. Ketua DKM yang saya muliakan, pengurus masjid, Bapak Imam kita, Bapak Al-Ustadz Dadi Kurnia, seluruhnya jamaah para tokoh masyarakat yang saya muliakan, seluruh jamaah yang saya hormati, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah Allah bahagiakan kita untuk diberikan kemudahan melangkahkan kaki dari rumah ke masjid untuk melaksanakan sholat di awal waktu, berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan kita mengaji kajian halaqah subuh. Tema hari ini tentang fikih kurban. Tema ini diangkat karena sebentar lagi, enggak sampai 1 bulan, kita akan menghadapi bulan Zulhijjah, bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan di antara syariatnya yaitu kita melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita pemahaman, kemudahan, dan keluasan rezeki sehingga kita mampu berkurban di hari raya Idul Adha nanti. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatil ujma di yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita awali dengan suratul Fatihah. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah membukakan mata hati kita untuk menerima hidayah, rahmat, maghfirah, inayah, dan berkahnya buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma fahhimna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma 'allimna min ladunka ilman wa asiru bika min fil hayati wa ba'dal mamati bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita awali dengan pengertian kurban. Kurban secara bahasa asal katanya qoroba yaqrobu kurbanan atau qarib, mendekat, dekat, mendekatkan diri, ya, itu secara bahasa. Mendekatkan diri melalui ibadah, yaitu menyembelih hewan kurban. Secara istilah, kurban itu adalah nama sebutan bagi binatang sembelihan tertentu yang disembelih dengan niat, cara, tempat, dan waktu tertentu, yaitu di hari nahar selesai sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai menjelang maghrib di akhir hari tasyrik
13 Zulhijjah dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema ini diangkat walaupun masih lama, mudah-mudahan ya kita dari sekarang mempersiapkan rezeki kita, uang kita untuk bisa berkurban. Jangan sampai kita ini tawar-menawar dalam taat. Kalau ada handphone terbaru misalnya, kita buru-buru untuk memilikinya. Motor terbaru, mobil, kendaraan, kita bersegera untuk membeli alat itu. Silakan, tafadhol, itu hak kita semua. Tapi seringkali ketika perintah Allah untuk berkurban, kita rasa-rasanya nanti dulu, entar dulu, masih ada keperluan ini untuk beli ini. Sehingga enggak sadar kita sudah semakin dekat dengan kematian. Kita setiap tahun tidak berkurban, padahal kemampuan itu ada, uang itu ada. Kenapa bisa terjadi? Ya inilah karena tipu daya syaitan, karena bakhil sifat yang ada dalam diri kita. Nauzubillahi min zalik. Karena itu kita bahas pada saat ini walaupun masih lama, agar kita mempersiapkan dana khusus untuk kurban. Insya Allah Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda, yakinilah itu. Istilah terkait dengan kurban ada macam-macam. Ini sekedar keilmuan saja. Ada namanya kurban, ada namanya udhiyah, ada namanya hadyu, ada namanya zabah, ada juga nahar. Intinya sama artinya, cuma ada perbedaan sedikit saja. Kurban dekat, artinya mengeluarkan barang berharga agar kita semakin dekat dengan Allah. Jadi orang yang berkurban dia semakin dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan hidayah, dekat dengan rahmat, dekat dengan maghfirah, dekat dengan pertolongan Allah, dekat dengan ampunan Allah, dekat dengan keberkahan Allah, bahkan dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Udhiyah artinya hewan yang disembelih di waktu duha. Kenapa? Karena selesai kita sholat hari Idul Adha, makanya udhiyah namanya. Hadyu, apa artinya hadyu? Sembelihan pada hari-hari haji di tanah suci. Karena umumnya kurban itu dilaksanakan ya, diawali dengan pelaksanaan ibadah haji, puncaknya haji. Selesai wukuf Arafah, lalu kita melaksanakan kurban. Walaupun tahun ini seperti tahun kemarin, ya Pak ya, Allah uji dengan ujian yang luar biasa dialami oleh jamaah haji khususnya Indonesia, termasuk saya. 2 kali gagal melaksanakan ibadah haji. Insya Allah Allah ganti dengan hikmah yang terbaik, amin. Dan diberikan kesabaran jamaah-jamaah haji yang tertunda lagi nih, 2 tahun kemarin gak jadi, sekarang gak jadi. Kemudian jabah. Jabah ini adalah kurban persembahan dengan hewan terbaik, pilihan terbaik. Jadi jangan asal beli sapi, jangan asal beli kambing, domba. Jadi pilih yang terbaik. Ya kan, kalau kita ingin sesuatu kan inginnya terbaik. Ya, ingin punya handphone terbaik, ingin punya mobil terbaik, ingin punya motor terbaik, ingin punya kendaraan terbaik, punya istri terbaik, anak terbaik. Begitu pula dengan kurban, pilih hewan yang terbaik. Nahar, apa itu nahar? Yaitu hewan, nahar artinya menumpahkan darah, yaitu kambing, sapi disembelih untuk menumpahkan darahnya. Ketika menumpahkan darah itu, darah keluar, maka Allah keluarkan, Allah hapuskan dosa orang yang berkurban. Allah Akbar, amin. Ini istilah dasar hukum kurban. Pertama surah Al-Kautsar, yaitu ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Ya. Ini dalilnya jelas, salat dan kurban tidak terpisahkan. Salat dengan zakat tidak terpisahkan, terkait. Artinya adalah orang yang salat pasti dia akan berkurban, pasti dia akan menunaikan zakat. Karena selalu disandingkan, salat ini mewakili ibadah ritual, kurban mewakili ibadah sosial. Orang yang sholat maka dia akan mampu berkurban. Kemudian dalam surah Al-Hajj ayat 36,
Ini tentang binatang unta untuk kurban. Nanti kita baca ayatnya di sesen berikutnya. Kemudian dasar hukum yang ketiga yaitu perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau langsung berkurban dengan 2 ekor domba putih dan Rasulullah pun langsung menyembelih hewan kurbannya sendiri. Nah ini, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Tafsir ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, bin Abbas atau Mujahid dan jumhur mayoritas ulama. Artinya adalah berkurban pada hari raya Idul Adha selesai solat. Jadi solat yang dimaksud ini solat Idul Adha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsaitin amlahaini aqranaini qala ra'aitu yazbahu huma biyadihi wa ra'aitu wadi'an qadamu ala sifahihima qala wa sami'a wa kabbar. Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor kambing kibas putih, domba putih yang telah tumbuh tanduknya. Anas berkata, aku melihat beliau menyembelih 2 ekor kambing dengan tangan beliau sendiri. Aku melihat beliau menginjakkan kakinya di pangkal lehernya kambing itu. Lalu beliau membaca bismillah dan takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Hadis Bukhari nomor 5558 dan Muslim 1966. Hukum kurban. Ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, kurban ini hukumnya wajib ain. Artinya setiap muslim wajib berkurban. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Kalau dia tidak berkurban berdosa. Namanya wajib apa? Mayusabu ala fi'lihi, dilaksanakan berpahala, wa yu'aqabu ala tarki, berdosa kalau ditinggalkan. Menurut Abu Hanifah dan murid-muridnya, berdasarkan surah Al-Kautsar ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar. Sedangkan jumhur ulama, mayoritas ulama Bapak Ibu, yang ini dipegang di negeri kita, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan, sunnah yang mendekati wajib, enggak wajib tapi sunnah yang sangat ditekankan, yaitu sebagaimana tadi hadis Rasulullah berkurban dengan 2 ekor kambing dasar hukumnya. Yang ketiga, fardu kifayah. Ini sebagian pengikut Imam Syafi'i. Artinya adalah fardu kifayah itu sama dengan kita sholat jenazah. Jadi kalau ada orang muslim tidak ada yang nyolatin itu jenazah, dosa tuh. Apalagi ketika yang meninggal itu karena COVID. Itu kan orang pada ngeri nyolatin kan. Bahkan nyolatinnya pun di dekat kuburan langsung, di makam. Ini terjadi belum lama tuh. Di kampung orang tua saya tuh, ya, wallahu alam benar atau tidak, padahal sakitnya lambung. Rumah sakit beberapa hari ternyata terkonfirmasi COVID. Lalu ya begitu namanya di rumah sakit harus dengan protokol COVID lah ya, harus pakai pakai peti, kemudian pakai dibungkus, kemudian mandinya di sana di rumah sakit, juga dikapani di rumah sakit, lalu dikubur. Sebelum disolatkan itu ya mau dikuburkan. Jadi disolatkan itu dikuburkan. Hanya beberapa orang. Pada ketakutan. Kasihan itu ya Allah. Allahu Akbar. Padahal kewajiban kita adalah untuk menyolatkan. Ya, fardu kifayah itu. Sama dengan kurban. Sebagian Imam Syafi'i itu fardu kifayah. Artinya kalau satu kampung, satu RT, satu keluarga nggak ada yang kurban, dosa semua tuh. Atau keluarga nggak ada yang kurban, dosa semua. Satu RT nggak ada yang kurban, dosa semua. Satu wilayah nggak ada yang kurban, dosa semua. Menurut sebagian pengikut Imam Syafi'i. Jadi ada 3 hukum kurban ya. Jumhur ulama, nah ini penjelasannya, sunnah muakkadah, sangat dianjurkan setiap orang, sunnah kifayah untuk satu keluarga. Artinya apabila salah satu dari anggota keluarga telah menunaikannya, maka anjuran tersebut gugur bagi anggota keluarga yang lain. Misalnya satu keluarga itu yang mampu adiknya, kakaknya, orang tuanya nggak mampu, udah gugur kewajiban yang lain. Ya, kecuali kurban wajib. Apa itu? Nazar. Contohnya sebelum Idul Adha nih, masih bulan Dzulqa'dah,
Kita pernah ngomong begini, kalau bisnis saya goal misalnya, saya akan kurban. Ternyata goal sebelum Idul Adha, goal tuh bisnisnya, wajib tuh kurban, dan wajib bagi orang yang bernazar tadi. Jadi Quran wajib namanya, kurban nazar, karena janji yang harus ditepati. Itu Pak ya. Syarat-syarat kurban, pertama syarat keyakinan. Syarat keyakinan baik bagi yang berkurban maupun yang menyembelih hewan kurban. Ini harus benar nih Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pertama harus beragama Islam. Misalnya nih, Masjid Besar Riyadhus Shalihin, ada yang ngasih 1 ekor sapi dari orang yang bukan muslim, non muslim, ya, sah nggak? Kalau dia berkurban nggak sah. Tapi kalau hadiah, beda itu hadiah. Jadi jangan atas nama dia. Jadi nggak boleh tuh. Masa kurban atas nama misalnya enci ini bin enci gitu kan nggak mungkin. Agamanya beda, nggak sah. Harus kalau hadiah boleh, hadiah dikasih ke ketua DKM misalnya, hadiah dikasih kepada perorangan, hadiah namanya dia, Nabi juga menerima. Tapi kalau kurban atas namanya nggak bisa, nggak sah. Ya harus muslim dulu, harus Islam. Baik berkurban ataupun yang menyembelih nanti. Yang menyembelih harus muslim. Kalau kafir nggak sah, harus Islam yang menyembelih hewan kurbannya. Yang kedua bukan kafir atau ahlus syirki. Yang kedua syarat niat, syarat tujuan ikhlas untuk Allah dan karena Allah. Tidak boleh dicampuri dengan niat tujuan lain seperti niat politik. Misalnya ya berkurban karena ingin jadi anggota DPR, berkurban agar ingin jadi ketua RT, agar terpilih jadi ketua RW, agar terpilih menjadi lurah. Kira-kira ada nggak Pak? Ada aja ya. Ada aja. Nah, tujuannya karena itu nggak sah tuh. Nggak sah tuh. Ini sebatuk syarat nih. Harus benar tujuannya, harus diluruskan niatnya. Kurban karena Allah, bukan karena ingin dipilih, bukan karena politik, tujuan yang lain, bukan tujuan dunia. Yang ketiga syarat binatangnya. Jadi binatangnya itu harus memang sudah ditentukan dalam syariat, tidak boleh ngarang-ngarang. Apa itu? Pertama unta, kedua sapi atau kerbau, boleh kerbau ya, karena sejenis sapi kerbau itu. Ketiga kambing atau domba, sama lah ya. Jadi kalau misalnya Bapak punya peternakan ayam, punya peternakan bebek, punya peternakan unggas, boleh nggak kurban dengan ayam? Nggak boleh, nggak sah. Boleh, jual dulu ayamnya, beliin kambing, boleh, itu beda. Jadi kambing yang kurban ya, bukan kurban ayam. Walaupun ayam 1000 ekor nggak sah. Walaupun unggasnya, walaupun bebeknya 100 ekor tidak sah. Harus kambing, harus sapi, harus onta begitu. Jadi kalau Masjid Riyadhus Shalihin mau korban onta, silakan tafadhol. Insya Allah aneh. Jadi masuk jadi viral tuh. Masjid Besar Riyadhus Shalihin tahun ini korbannya onta. Dari mana ontanya? Unik ya, aneh kan, aneh. Tapi sah, itu lebih bagus memang. Cuma masalahnya ontanya dari mana dulu, harus ke Arab dulu ya. Dari kebun binatang katanya. Karena kebun binatangnya nggak boleh ada yang nengokin karena COVID, makanya untuk kurban. Masya Allah. Harus diingat, onta itu beda dengan sapi. Bedanya kalau sapi 7 orang, tapi kalau onta boleh sampai 10 orang karena saking hebatnya tuh onta tuh. Jadi onta itu korban boleh sampai 10, boleh 7, boleh 10 orang. Jadi anggota keluarganya 10 orang, onta boleh. Tuh. Ya, sedangkan kambing hanya untuk 1 orang. Usianya onta usianya 5 tahun. Sapi usianya 2 tahun. Udah sensus dulu berarti ya. Ya pokoknya kita beli ke orang yang paham ini usianya udah 2 tahun, baru kita boleh tuh. Nggak boleh kurang. Baru 1 tahun sapi nggak boleh. Lebih boleh, kurang jangan. Kambing 1 tahun. Atau boleh domba yang 6 bulan, syaratnya gemuk dan sehat. Tapi usahakan 1 tahun.
Kemudian binatangnya nggak boleh cacat, nggak boleh buta, nggak boleh sakit, nggak boleh pincang, nggak boleh lumpuh. Benar-benar binatangnya harus sehat. Ya, nanti kita jelaskan tentang cacatnya. Ya, nanti secara lebih lengkap lagi. Kemudian syarat yang berikutnya, tempatnya di mana? Tempat penyembelihan hewan kurban itu sunnahnya, afdolnya adalah tanah lapang. Kalau sholatnya di lapangan, yaitu selesai sholat id, kita langsung melihat bagaimana kurban itu dilaksanakan. Jadi semua orang yang sholat itu menyaksikannya, maksudnya begitu, sunnahnya menyaksikannya. Baik yang berkurban ataupun tidak, mengumandangkan takbir, semuanya menyaksikan penyembelihan korban. Itu sunnahnya kalau sholatnya di lapangan sepak bola misalnya. Atau nggak ada, ya boleh di tempat yang dikhususkan, yaitu tempat khusus tentang penyembelihan hewan kurban yang jangan sampai mengotori, jangan sampai ada sampah, jangan sampai darah bercacaran di mana-mana, jangan. Jadi tempat khusus namanya manhar, tempat khusus. Waktunya kapan? Langsung selesai sholat Idul Adha. Ya langsung, jangan ditunda. Ya, tapi sebenarnya boleh, kecuali misalnya sholat Idul Adhanya hari Jumat, begitu kan waktunya sempit, selesai sholat Jumat deh. Misalnya, kenapa? Khawatir gara-gara kita menyembelih hewan kurban akhirnya sholat Jumatnya tidak gitu. Walaupun memang ada ulama yang membolehkan kalau sudah sholat Idul Adha tidak sholat Jumat gitu ya. Ya, tapi lebih baik kita sholat Idul Adha dan sholat Jumat kalau terjadi berbarengan. Ya. Kapan waktu akhirnya? Waktu akhirnya sebelum maghrib di tanggal 13 Zulhijjah. Itu waktu akhirnya. Jadi 4 hari itu Pak. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 4 hari, 5 hari berarti ya. 10, 11, 12, 13, 4 hari ya. 4 hari sampai tanggal 13 sebelum maghrib. Jadi kalau sudah masuk maghrib tidak sah tanggal 13 bulan Zulhijjah. Alatnya pakai apa? Alat apa saja yang bisa mengalirkan darah yang dibenarkan oleh syariat selain kuku dan gigi. Ya misalnya pisau, golok, ya kan, pedang gitu ya. Jangan gergaji, jangan. Itu menyiksa itu kalau gergaji mah. Ya mungkin ada pengen viral gitu, pengen viral di TikTok, akhirnya dia menyembelih dengan gergaji. Astagfirullahaladzim. Jangan. Ya. Nah ini. Kemudian syarat caranya. Nah caranya membaringkan binatang, domba, kambing, sapi dengan menggorokkan halkum dan mari. Halkum itu saluran makanan di leher dan mari saluran pernapasan. Jadi dua-dua saluran itu harus terputus. Ya kalau orang yang biasa nyembelih paham lah itu ya. Lalu dihadapkan ke kiblat. Jadi jangan salah asal nyembelih aja, dihadapkan ke kiblat lalu membaca doa bismillahi Allahu akbar Allahumma minka walaka Allahumma taqabbala minni, dengan menyebut nama engkau ya Allah maha besar, ya Allah ya Rabbana ini kurban darimu dan untukmu, ya Allah terima kurbanku ini ya Allah, atau sebutkan namanya nanti. Distribusinya bagaimana? Bagaimana cara pembagiannya? Pembagian kurban ini berbeda dengan zakat, Bapak Ibu, harus dipahami ini. Kalau zakat kan ada mustahik zakat, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya, kan ada 8 itu. Kalau kurban ini berbeda. Sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk dihadiahkan buat keluarga, kerabat atau masyarakat sekitar, baik yang kaya, yang miskin, yang muslim, yang kafir sekalipun, silahkan kasih. Bentuk bagian dari syiar, wah ternyata Islam itu agama yang dermawan. Kita dapat daging nih, orang kafir nih, orang Kristen misalnya, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Cina, orang yang beda agama, kok dapat hewan kurban, bagian dari syiar supaya dia tertarik dengan Islam, akhirnya masuk Islam. Boleh. Kalau kurban itu beda, boleh. Jadi sepertiga Pak ya. Jangan sampai ada orang saking pelitnya kurban bilang dulu kepada panitia, panitia saya kurban kambing nih, saya minta paha 2, minta kepala, minta hati, minta ini. Ya itu bukan kurban namanya.
Itu bukan kurban, mendingan nyembelih sendiri di rumah sana ya. Astagfirullahaladzim. Boleh, tapi jangan lebih dari sepertiga. Ya, kurang boleh, lebih baik nggak sepertiga. Misal pengen ati doang gitu kan, boleh, silakan. Ya, sebab sunnah kita untuk mencicipinya, untuk memakannya, sunnahnya untuk dikonsumsi bagi orang berkurban. Nah ini ayat-ayatnya diantaranya yaitu dalam surah Al-Hajj ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqnahum min bahimatil an'am, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka, yaitu berupa binatang ternak, kambing, sapi dan onta. Surah Al-Hajj ayat 28. Nah ini tadi ya, syarat binatangnya kan, pertama umurnya cukup. Ya, umurnya cukup, onta 5 tahun. Ya, dan mulai memasuki tahun ke-6. Sapi kambing sempurnanya 2 tahun sebenarnya. Sempurnanya kambing itu sapi 2 tahun gitu ya. Kambing cukup 1 tahun mulai memasuki tahun kedua. Kondisi binatang dalam keadaan sehat, tidak ada cacat. Ya, seperti kurus kering, buta, telinga terpotong dan lain-lainnya. Ya. Nah ini. Nah, ini tadi udah jelasin ketentuan umurnya sudah tadi ya. Nah, yang paling dianjurkan hewan kurban adalah pertama yang paling gemuk. Wah, jadi kalau di sini ada yang gemuk, hati-hati nih. Besok diambil sama petugas panitia kurban. Nah, harus dikurusin badannya nih ya. Nah, supaya jangan jadi kelinci percobaan. Enggak Pak, bercanda. Yang kedua, hewan kurban yang lebih utama, urutannya nih, urutan utama onta. Urutan kedua sapi. Urutan yang ketiga kambing gitu. Tetapi kambing 1 ekor itu lebih baik daripada kolektif sapi atau onta. Ya, boleh itu lebih utama malah. Warna yang paling utama kambing, sapi, onta adalah putih polos. Warna yang utama tuh, cari kambing yang putih dulu. Setelah itu nggak ada, cari yang warnanya debu, warna debu itu abu-abu misalnya. Lalu baru warna hitam tuh. Jadi pilihan warna kambing, sapi itu tuh. Ya. Jadi jangan cari kambing yang warna merah, yang warna hijau itu mah aneh tuh ya. Nggak ada ya. Allah Akbar. Yang kelima, kurban dengan hewan jantan. Utamakan yang jantan dulu, kecuali terpaksa. Misalnya terpaksa gimana Ustadz? Kita udah nyari kemana-mana nih, karena memang kita belinya pas Idul Adha. Toko ini, peternakan ini udah habis semuanya. Ada yang betina nih, boleh kalau terpaksa. Ya, tapi usahakan yang jantan dulu. Baik itu sapi ataupun kambing, perlu yang jantan. Nah, cacat yang menyebabkan tidak sah nih, harus paham nih Pak. Ada 4 cacat yang menyebabkan tidak sah berkurban binatangnya. Pertama, buta. Baik butanya 1 ataupun dua-duanya. Kambing, sapi, baik butanya 1 atau 2. Yang jelas sekali kebutaannya. Makanya harus diperiksa dulu kalau beli kambing, beli sapi. Buta enggak? Nah, dan memang pedagangnya harus jujur. Ya, harus jujur. Tapi Ustadz, saya nggak pernah ngelihat kambing yang pakai kacamata. Iya, memang nggak pakai kacamata, enggak. Memang orang sebelah sini masih pakai kacamata. Jadi yang tahu itu adalah petugasnya, dan kita juga harus tahu kan. Harus jelas petugasnya yang jujur, yang amanah. Yang kedua, yang tidak sah untuk kurban adalah sakit. Misalnya sakit antraks, sakit yang lain-lain yang menyebabkan, misalnya kita malah menyebabkan sakit gara-gara kita mengkonsumsi binatang yang dikurbankan. Dan jelas sakitnya. Kalau sekarang kan ada surat dari dinas peternakan, dari dokter hewan, bahwa binatang ini layak untuk dikurbankan dan layak untuk dikonsumsi, sehat. Yang ketiga, pincang. Nah, ini jangan beli tuh Pak. Jangan sampai kita membeli hewan yang pincang.
Karena penjualnya itu nggak apik, langsung dilempar-lemparin. Kan ada orang jual kambing tuh dilempar-lemparin, sapi dilempar-lemparin dari mobil ke bawah, akhirnya sampai patah kakinya, pincang. Jangan dibeli itu, jangan dibeli. Kalau untuk ini untuk kurban ya, kalau kecuali kalau untuk konsumsi sehari-hari itu lain. Yang keempat, sangat tua, sudah tua sekali. Mungkin karena sudah usianya sudah, kambing sudah berapa tahun begitu ya, sapi udah berapa, udah jadi aki-aki dah gitu istilahnya kalau bapak-bapak. Jangan ya. Yang sampai-sampai nggak punya sumsum tulangnya, nggak ada tulangnya, nggak ada sumsumnya. Jangan sampai, ini tidak sah. Cacat yang tidak sah untuk berkurban. Cacat yang menyebabkan makruh. Makruh aja Pak. Sah sih sah, cuma makruh, sebaiknya ditinggalkan. Makruh itu apa? Ma yusabu ala tarkihi, ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Tapi lebih baik apa? Lebih baik jangan, makruh. Pertama, sebagian atau keseluruhannya telinganya terpotong. Ya, telinganya karena mungkin dia naroknya di sebuah kandang, di situ ada paku misalnya, ternyata telinganya terpotong tuh. Nah, sah sih sah, cuma makruh. Jadi sebaiknya harus dilihat dulu kalau beli kambing yang telinganya terpotong begitu. Yang kedua, tanduknya pecah atau patah. Nah, ya kan biasa kan ada kambing ada tanduknya tuh Pak. Yang patah, yang pecah, sebaiknya jangan dibeli. Tapi sah, memang sah, cuma makruh. Ini dua, menyebabkan kambing itu makruh. Cacat yang tidak berpengaruh, artinya tetap sah, tidak makruh. Cacat yang tidak berpengaruh pada hewan kurban boleh dijadikan untuk kurban, namun kurang sempurna. Selain 6 jenis cacat di atas atau cacat yang lebih parah dari itu, maka tidak berpengaruh pada status hewan kurban. Misalnya tidak bergigi atau ompong. Nah, ada sapi kambing yang ada giginya, sah dan tidak makruh, cuma aja gitu ya, tidak dapat keutamaan kurban, kurang. Tidak ada ekornya, bunting, lagi bunting, punya anak, nah itu sah sih sah ya. Tidak berhidung, nah, hidungnya nggak punya begitu ya. Ini dalam kitab Fikih Sunnah, penjelasan lebih lengkap dalam kitab Sunnah jilid kedua halaman 370 sampai 375. Waktu dan cara penyembelihan tadi sudah, waktunya itu selesai sholat id. Caranya pertama baca bismillah, lalu utamanya baca salawat setelah bismillah, minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillah ya Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, hadapkan ke kiblat, lalu membaca takbir 3 kali sebelum bismillah atau setelah bismillah, lalu membaca doa Allahumma haji minka wa ilaika fataqabbal ni'matan minka wa alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbal ha minni. Ya Allah, kurban ini darimu dan untukmu, maka terimalah ya Allah. Kurban ini adalah nikmat-nikmat untukku, denganku aku mendekatkan diri kepadamu ya Allah, terimalah ini kurban dariku ya Allah. Inilah doa yang dibaca ya orang yang menyembelih hewan kurban atau kita yang berkurban. Kemudian tuntunan penyembelihan hewan kurban. Syarat hewan kurban tadi sudah. Syaratnya hewan dalam keadaan hidup ketika penyembelihan, nggak boleh yang sudah mati. Syarat orang yang menyembelih nih Pak, pertama berakal. Boleh nggak perempuan? Boleh, yang penting berakal. Tapi umumnya nggak ada yang perempuan. Ada Pak, pernah ngelihat yang menyembelih hewan kurban perempuan? Kayaknya belum pernah saya, belum pernah ya. Tapi boleh. Ya kan? Nah, kemudian yang menyembelih adalah seorang muslim, menyebut nama Allah. Syarat alat penyembelihan menggunakan alat pemotong yang tidak tumpul. Adab dalam penyembelihan, berbuat baik terhadap hewan, membaringkan hewan di sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan, nggak boleh tangan kiri, menahan kepala hewan ketika menyembelih, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Nah ini udah biasa Pak ya, menghadapkan hewan ke arah kiblat,
mengucapkan tasmiyah basmalah dan takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Distribusi tadi sudah ya. Distribusi ini ya adalah sepertiga ya. Kecuali kurban nazar. Kalau kurban nazar ini Pak, ini seluruhnya harus diberikan kepada panitia. Tidak boleh kurban nazar ini kita konsumsi. Yang menyembelih ya, yang berkurban nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah nazar, kurban wajib. Jadi seluruhnya tidak boleh dikonsumsi oleh yang berkurban. Jadi seluruhnya harus disedekahkan. Hukum menjual hewan kurban. Nah ini, bagaimana nih menjual hewan kurban hukumnya? Imam Syafi'i berkata, jika ada yang bertanya kenapa dilarang menjual daging kurban, padahal boleh dimakan, jawabannya dilarang tuh. Jadi haram, nggak boleh Pak. Jawabannya adalah hewan kurban adalah persembahan untuk Allah. Setelah hewan itu dipersembahkan untuknya, manusia pemilik hewan tidak berwenang apapun atau hewan tersebut karena telah menjadi milik Allah. Maka hanya Allah saja mengizinkan daging hewan untuk dimakan. Hukum menjual kurban tetap dilarang karena hewan itu bukan lagi menjadi milik yang berkurban. Oleh karena itu ulama melarang menjual bagian apapun dari hewan kurban yang telah disembelih. Daging, kulit, kikil, gaji, kepala dan anggota tubuh lainnya. Imam Syafi'i melarang berdasarkan sabda Rasulullah, barang siapa yang menjual kulit hewan kurban maka kurbannya tidak diterima. Hadis di atas sangat jelas melarang untuk menjual kurban sekalipun kulitnya, karena berakibat kepada tidak diterimanya kurban dari pemilik hewan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian jual daging hewan kurban, hewan yang dibawa orang yang haji ke Mekah untuk disembelih di tanah haram. Juga jangan dijual daging kurban. Makanlah dan sedekahlah serta pergunakanlah kulitnya. Maksudnya buang kulit itu untuk beduk dan untuk yang lainnya. Gitu ya. Ini Nabi merintahkanku untuk menyembelih kurban, dan Nabi merintahkan agar aku tidak memberi apapun kepada tukang potong sebagai upah pemotongan. Ya. Begitu juga orang yang bekerja sebagai panitia kurban tidak boleh mengambil upah dari hewan kurban. Bila menginginkan upah mengurus kurban, mintalah kepada pemilik kurban. Artinya orang yang berkurban itu uangnya dilebihin, ngasih kambing plus uang, misalnya 100.000 untuk yang menyembelih, untuk beli plastik, untuk pembagian lah, sahabat ngomongnya pembagian. Jadi jangan ngasih kambing doang, nggak ngasih duit ya. Atau ditentuin lah panitia berapa lah, mau 100.000 ke berapa ditentuin aja. Ya baik, kambing dan duit. Duitnya untuk apa? Untuk upah yang menyembelih, untuk beli apa? Untuk beli plastik gitu, untuk yang ngurus. Ya, jangan ngambil dari jual itu. Tujuan kurban sekarang. Masih lama Pak? Masih lama ya. Tujuan kurban pertama, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah. Ya Pak ya? Ya, ini kan peristiwa yang bersejarah. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak semata wayangnya Ismail. Berpuluh-puluh tahun apa dia? Nggak punya anak. Punya anak disuruh sembelih. Bayangkan anaknya satu-satunya. Ya, kalau misalnya anaknya ada 15, Allah perintahkan suruh sembelih. Kira-kira gimana? Paling Nabi Ibrahim milih yang paling bandel ya. 15 dikumpulin paling bandel, di sini saya sembelih enggak begitu. Inilah ujian iman dari Allah kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 111. Kemudian tujuan yang kedua ihsan. Apa itu ihsan? Iman, Islam, ihsan. Ihsan itu adalah kita berbuat baik kepada Allah dengan mempersembahkan hewan terbaik
memberikan kepada orang yang terbaik. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada hewan kurban, ihsan kepada manusia. Kemudian untuk syiar, makanya syiar itu syariah, syiar itu saudara kembar syariat. Syariat kurban, syiar untuk dakwah supaya orang tahu Islam itu luar biasa. Kemudian tujuan keempat, fadail, ibadah yang paling utama, sedekah yang paling utama di hari raya Idul Kurban adalah kurban. Sedekah yang utama di hari Idul Adha adalah kurban. Tujuan yang berikutnya, amal taat, bagian daripada taat kita kepada Allah. Ini perintah Allah. Perintah Allah. Nabi Ibrahim taatnya kepada Allah, cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada anaknya. Nabi Ismail cintanya kepada Allah mengalahkan ego dirinya. Ya, makanya dia mempertaruhkan nyawanya, mau disembelih oleh ayahnya. Allahu Akbar. Nah, kita cuma diperintahkan untuk menyembelih hewan, bukan menyembelih anak. Bagaimana ketaatan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat dunia akhirat, tujuan kurban nih Pak, Ibu, jamaah rahimakumullah. Manfaat dunia, manfaat sehat, gizi, ekonomi, ya kan? Orang-orang yang peternak itu kan ekonominya meningkat, para penjual meningkat, ya kan? Tujuan budaya, sosial dan macam-macam, masya Allah. Ya. Kemudian zikir. Kenapa? Karena ketika menyembelih hewan kurban itu diiringi dengan zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir kan zikir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Tujuan kurban. Keutamaan kurban, pertama menjalankan perintah Allah. Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Kedua, mengikuti keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, hewan apa ini? Beliau bersahabat, ini adalah sunnah bapak kalian Ibrahim alaihissalam. Makanya kalau kita tuh, kenapa dalam sholat selalu kita baca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itu kan, karena itu sunnah bapak kita yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, bukti ketakwaan kita kepada Allah. Diuji oleh Allah kita, mampu enggak kita mengeluarkan uang untuk berkurban. Kalau untuk beli handphone mampu, untuk beli motor mampu, mata untuk beli hewan enggak mampu. Dipertanyaan ketakwaan kita. La yanallahu luhumuha wala dima walakin ala taqwa minhum. Allah tidak terima darah daging, yang Allah terima apa? Iman, ketakwaan. Yang keempat, menjadi saksi nanti di akhirat. Tidak ada amalan yang dikerjakan manusia ketika hari-hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melainkan adalah sembelihan hewan kurban, dan kurban itu akan datang dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan bulu-bulunya. Jadi luar menjadi saksi di akhirat. Yang kelima, pembeda muslim dengan kafir. Yang keenam, meningkatkan empati dan solidaritas, kita bagikan hewan kurban. Yang ketujuh, belajar ikhlas. Jadi kalau ingin jadi hamba Allah yang ikhlas adalah kita kurban. Insya Allah Allah berikan kita jadi hamba Allah yang ikhlas. Yang kedelapan, amalan paling utama di hari Idul Adha adalah kurban. Yang kesembilan, bukti syukur kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Ingat tuh, jika kalian bersyukur pasti kutambah. Ya. Yang ke-10, mendapatkan pahala berlipat ganda. Bulunya saja kebaikan. Bulunya dalam riwayat lain 10 kebaikan, 10 pahala, 10 derajat, 10 ampunan dosa. Bapak pernah ibu ngitung bulu kambing jumlahnya berapa? Pernah enggak ngitung bulu sapi jumlahnya berapa? Itulah pahala yang Allah berikan. Itulah ampunan dosa yang Allah berikan. Banyak banget tuh. Ya. Di antaranya nih. Nah ini hadisnya ya. An Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu adam yauman dari amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min iraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah yaqrunuha wa islafiha wa is'ariha ya wa inna dam
la yaqa'u minallah azza wa jalla bi makanin qabla ay yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Tidaklah pada hari nahar manusia beramal satu amal yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang di kiamat dengan tanduknya, kukunya, rambutnya, dan sungguh darah tersebut sampai kepada Allah sebelum tetesan darah jatuh ke bumi. Makanya bersihkan juga dengan berkurban. Makanya di antara doa mustajab Bapak Ibu nih, kalau yang berkurban manfaatkan ketika darah tetesan pertama sampai terakhir doa. Karena saat itu doa mustajabah, sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain ini ya. Nah, ini tadi sudah ya. Ini sudah dijelaskan hadisnya, yaitu bunyi hadisnya ini. Ya, An Abi Daud an Zaid bin Arqam qala ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, majil adahi? Qala sunnatun abikum Ibrahim. Ya kan, ini hadis sudah dijelaskan ya. Sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini informasi aja. Ini bukan kurban ini mah. Lagi bangun lagi Pak. Bukan lagi bangun, memang sedang bangun, belum selesai. Jadi kalau Bapak Ibu ini memang iklan sedikit ya Pak ya. Boleh iklan ya. Ini untuk sedekah jariah wakaf. Jadi sedang membangun musola atau aula untuk pesantren Qalbun Salim di lantai 2. Ini lagi keramik. Harga keramiknya 120 meter. Jadi kalau mau yang beramal jariah silakan langsung ke saya, langsung datang ke pesantren atau juga lewat BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 3101/2018-12 atas nama Yayasan Pesantren Qalbun Salim Asy-Syafi'i. Ya, ini wakaf namanya. Wakaf amal jariah keramik untuk musola lantai 2 pesantren Qalbun Salim. Ya, boleh per meter, boleh 2 meter, boleh 3 meter, boleh setengah meter, boleh dengan doa. Doakan supaya mudah-mudahan bisa cepat selesai pembangunannya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita buka sesi tanya jawab sebelum doa. Wah, langsung nanya. Silakan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Iya. Ya. Kalau di negeri yang tidak ada hewan kurban yang sebebas dia cuma punya misalnya karebo ya atau rusa seperti ini. Yang berada di kutub kan. Iya. Ada hanya rusa. Iya. Itulah yang paling istimewa. Ya, bolehkah? Tidak ada hewan yang disebutkan di tempat itu. Karena dia ingin mendapatkan keputusan kepala bahwa yang terbaik ibadah pada saat itu tetap adalah menumpahkan darah. Yang ada cuma hewan itu aja. Itu satu. Ya. Yang kedua ini kasus memang Bismillahirrahmanirrahim. kalau dilihat daripada praktek pelaksanaan pemotongan hewan kurban itu adalah kulitnya seperti kulit kambing dan sebagainya. Nah. Rata-rata, mohon maaf Ustaz. Iya. Kalau yang dijual juga oleh panitia. Jadi untuk mengikuti biaya operasional dan sebagainya. Memang panitia sedikit banyak ya beli teh gitu. Beli duitnya dari kulit. Karena kalau bukannya begitu kan saja pasti nggak mau lah. Rata-rata orang nggak mau kulit. Ya kulit tuh ubah gitu ya. Memang harus didistribusikan. Ini problemnya kulit nih. Ya, kulit. Ya kulit. Bagaimana hukum? Ya. Jelas sudah dia. Ya. Mengoptimalisasikan. Iya. Kalau sapi mungkin bisa direcah ya. Tapi kalau kambing kan nggak mungkin kambing direcah baru-baru nggak mau. Iya. Ya berikutnya. Banyak amat ini lupa ntar. Ya. Jadi tadi hewan. Iya. Rusak. Kulit. Lagi enggak. Biasanya kan panitia itu kalau mengumumkan kurban misalnya 3 juta per orang. Iya. Belilah sapi, tapi harga sapi itu jadi 20 juta. Kalau misalnya dijumlah jadi 21 juta. Iya. Tapi ada sisa 1 juta ini. Nah, yang 1 juta ini dimanfaatkan juga oleh
panitia. Ada sisa kita. Sapinya kan 20 juta, bagus lah, cukup. Cuma ada sisa 1 juta. Nah uang yang 1 juta ini dalam tanda kutip mungkin panitia ada 1 juta buat lagi tadi kita dan sebagainya. Ya. Operasional. Buat beli pesek dan sebagainya untuk mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Iya. Wah ini banyak banget pertanyaannya, super nih Bang bertanya. Yang pertama, kurban itu adalah syariat. Kurban itu sama dengan syariat-syariat yang lain. Itu namanya istilah bahasanya qat'i dilalah, ketentuan yang pasti yang tidak bisa diubah-ubah. Ya, ta'abbudi namanya. Ta'abbudi itu istilahnya dalam usul fikih, dalam fikih itu tidak bisa diganti. Ya, bagaimana orang-orang yang di kutub utara tadi, ya dia biasa beli di negara lain misalnya. Ya itu solusinya begitu aja. Sebab ayatnya jelas. Al-Hajj ayat 28 ya, kalimatnya min bahimatil an'am itu adalah onta, sapi dan kambing. Tidak boleh diganti dengan hewan yang lain. Gitu tidak boleh. Gitu. Jadi caranya solusi bagaimana? Ya kita bisa beli di negara lain aja begitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kulit. Ya, tadi sudah disampaikan Imam Syafi'i, ungkapan Imam Syafi'i berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kulit itu termasuk bagian daripada hewan kurban. Jadi bagaimana kulit itu dijual lalu untuk operasional ini harus kesepakatan dulu orang yang berkurban. Orang berkurban itu bagaimana, mau nggak kulit ini dijual untuk operasional. Nah, harus dari awal ada istilahnya ada ijab dan qabul. Karena memang secara hukum sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Karena itu berdasarkan dari Imam Syafi'i saja, berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka kurbannya tidak diterima. Tuh kan begitu hadisnya. Ya. Bagaimana caranya? Harus ada kesepakatan dari panitia dan yang berkurban. Boleh nggak dijual untuk operasional? Kalau boleh, silakan. Nah ini ya, kalau boleh nih. Ya. Jadi lebih baik memang jangan dari situ. Operasional itu seperti tadi dia ngasih kambing dengan uang. Uangnya itu untuk operasional dan harus ditetapkan batasan minimalnya, misalnya kambing dan operasional 100.000 minimal. Boleh gak lebih? Boleh, sebagai hadiah, sebagai sedekah gitu. Makanya harus ditetapkan dari panitia gitu. Kalau sapi misalnya 500.000 gitu atau 300.000 lah. Kalau sapi mau kebesaran kan, sapi operasionalnya 500, sapi satu sama 500.000 untuk operasional. Uang itulah yang digunakan untuk operasional begitu. Ya, itu jawabannya. Solusinya begitulah. Wallahu alam. Ini cuma cara supaya kita tidak menjual kulit kambing tadi. Hampir semuanya panitia begitu. Kemudian yang ketiga apa tadi? Yang ketiga Pak Ustadz? Beli sapi. Oh ya. Ya ternyata banyak tuh. Itu harus disampaikan kepada yang berkurban. Bapak Ibu yang berkurban, ternyata harga sapi sekarang murah. Kita udah ngumpulin uang nih 21 juta, ternyata ada uang 1 juta. Gimana Pak, mau dikembaliin atau ini uang untuk operasional? Nah, itu harus sepakatan oleh yang berkurban. Panitianya harus jujur. Jangan bilang 21 juta, ternyata belinya kambing 20 juta. Berarti dia pengen bisnis 1 juta. Haram tuh kalau nggak ada ikhlas daripada yang berkurban. Tanyain satu-satu 7 orang itu, mau nggak uang ini untuk operasional? Mau. Saya nggak mau, saya minta dikembaliin. Kembaliin uangnya. Gitu. Karena harga sapinya misalnya turun begitu.
Ya, misalnya kayak begitu. Jadi harus dari awal ada ijab kabul. Ya, ijab kabul antara orang yang berkurban dengan panitia begitu. Mungkin itu yang lebih utama. Karena sudah waktu suruk ya. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan masih lama. Nanti mungkin sama ustadz-ustadz yang berikutnya yang mungkin lebih banyak penjelasannya, lebih jelas. Mudah-mudahan bisa lebih lengkap lagi. Ini sengaja saya jelasin dari sekarang supaya nanti pas bulan Dzulhijjah masuk kita lebih banyak mempersiapkan diri dan bisa mempersiapkan uangnya dari sekarang untuk berkurban. Atau nggak apa-apa berkurban, silakan Bapak berwakaf dengan membeli keramik untuk pesantren Qulbun Salim. Mudah-mudahan Allah terima infak kita, Allah terima kurban kita. Bi barakati wa karamati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Doallahi kulli sahabati Rasulil ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami, dosa ibu ayah kami, dosa kakek nenek kami, dosa suami istri kami, dosa kakak adik kami, dosa mantu mertua kami, dosa anak cucu keturunan kami, dosa guru-guru kami, seluruh dosa jamaah Masjid Besar Riyadhus Shalihin, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh soleha. Mudahkan kami ya Allah dalam memahami agama, mudahkan kami ya Allah dalam mengamalkan agama, berikan kami rezeki yang halal yang berkah sehingga kami mampu berkurban di hari raya Idul Adha ya Allah. Ya Allah, terima kurban kami, salat kami, puasa kami, seluruh amal ibadah kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang terpapar virus corona ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, berikan kesabaran untuk yang sakit ya Allah, sehat wal afiatkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, selamatkan saudara-saudara kami yang terzalimi di Palestina, di Suriah dan seluruh belahan dunia ini ya Allah. Bahagiakan semua kami ya Allah dengan ridha-Mu, dengan surga-Mu. Jadikan esok kami lebih baik daripada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.